Dan hari ini saya perlu membuat intro, tetapi kita kedatangan satu tamu istimewa. Tamu ini dulu anak ICF, dia datang ke Toronto, saya percaya kalau nggak salah dari Jerman, sudah jadi Toronto bukanlah yang membentuk dia. Pada saat dia datang, dia sudah jadi. Tinggal dia bertumbuh lagi di sini. Dan Roh Kudus sudah bekerja banyak di dalam hidupnya pada saat dia di Jerman. Dan sekarang dia sudah ada di Indonesia. Pasangannya juga dapat di sini, tapi sayang pasangannya nggak ada. Tapi nanti katanya bulan depan akan ada di Toronto. Dan dia waktu di sini sudah banyak memberkati ICF, sudah memberkati banyak student karena dia datang dengan fire, datang dengan api, datang dengan iman luar biasa sekali sehingga kita bisa merasakan iman dia kepada Tuhan. Dan tentu saja pada waktu dia pulang ke Indonesia pun, dia juga bisa memberkati gereja di mana dia berbakti, yaitu di GBI-nya Insinyur Niko, dan dia adalah deacon dari gereja itu. Dan saya mau panggil saudara kami, Wibi Purwita, untuk membagikan kepada kita dan memberikan intro kepada Dani. Silakan, Wi. Shalom. Senang sekali saya bisa ketemu lagi sama sebagian besar mungkin ya. Waktu dulu saya ada di sini dari 88 sampai 95. Saya sekolah di York. Ya, seperti dikatakan, ketemu istri di sini. Tapi saya lahir baru nggak di sini. Saya lahir baru waktu saya di Hamburg. Saya melihat sebagaimana topik yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Dani Hariman, bahwa masa-masa kita dibentuk Tuhan di tempat ini itu sangat penting dan menentukan, bukan cuma buat kita secara pribadi, tapi buat gerejanya, bahkan buat bangsa dan negara di mana kita ada. Kalau dibilang sudah jadi waktu saya datang, enggak juga. Saya lahir baru dan masih berantakan. Saya lahir baru 85, saya masuk sini 88. Memang sempat melayani, tapi di sini Pak Sujo dan Cihana luar biasa sekali. Kobili semua, Kosulnyong, semua teman-teman yang lain. Wah, mereka sudah sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur waktu bulan November tahun 95, tanggal 10 kalau nggak salah saya kembali ke Jakarta. Setelah saya menyelesaikan dari York University. Dan saya mau katakan bahwa dulu saya ingat waktu saya masih awal pacaran sama Aika, sebagai suami, sebagai pacar itu waktu, saya selalu bawa surat Petrus. Saya bilang, kalau kamu jadi istri, kamu harus tunduk kepada suami. Penekanannya demikian. Saya lupa, atau bahkan mungkin gak mau coba ingat, yang ayat yang berkata, bahwa kita harus mengasihi istri kita seperti tubuh kita sendiri. Seringkali kita mau diperlakukan sebagai raja, tapi kita tidak mau memperlakukan istri kita sebagai ratu. Seringkali kita mau dilayani, tapi kita nggak mau melayani. Saya percaya Alkitab nggak katakan demikian. Neraca yang tidak seimbang, kitab Amsal katakan, itu kekejian bagi Tuhan. Jadi yang saya mau bagikan sedikit dari waktu yang diberikan kepada saya mau katakan, Matius 7 ayat 12 katakan, apapun yang kau kehendaki orang lain lakukan padamu, lakukan itu pada mereka. Karena itulah isi seluruh kitab Taurat dan para nabi, hanya dalam satu ayat. Dan saya, bagaimana Tuhan bekerja, saya panggil Aika, bahkan saya tempatkan di BB saya, my queen, she's my queen. Nah, sekali waktu lebaran tahun lalu, libur lebaran, pembantu pulang. Terus waktu Aika udah mesti kerja, pembantu belum balik. Biasa kan, yang siapin kalau di Indonesia, mungkin juga di sini, istri yang siapin yang buat suami. Saya bangun pagi, saya berdoa, sekali waktu Tuhan bilang, kamu bilang istrimu the queen of the house.
Tapi dia yang nyiapin kopi buat kamu. Kamu yang mau jadi king atau kamu hamba? Kalau dia queen of the house, you're the servant in this house. Waktu Tuhan bicara gitu saya nangis. Saya bilang, iya Tuhan, you're the queen of this house. No. You said it so, but you didn't do it. Omdo, NATO, no action, talk only. Tuhan bicara sama saya pagi itu, saya ingat. Saya nangis. Akhirnya saya siapin, saya beresin. Kalau nggak ada pembantu kan, istri di Indonesia apalagi. Biasanya kita keluarga pada keluar gitu supaya pada saat pembantu pulang baru pulang gitu. Jadi nggak ada yang kerja kan sama sekali. Tapi kan kita nggak selalu bisa keluar. Singkatnya Tuhan bicara dan saya tahu bahwa saya harus lakukan sesuatu. Saya minta ampun sama Tuhan. Cucian yang masih ada, cucian piring apa saya beresin. Saya ngepel, saya beresin semua. Sambil nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau cuma bisa jadi pembicara. Cuma pintar ngomong, sharing firman. Tapi saya mau melakukan. Dan saya bilang sama Tuhan, make me love you, Lord. The way you have loved me. Saya tahu harganya nggak murah. Tapi saya mau katakan, waktu kita menghormati istri kita, maka kita akan menerima hal yang sama dari istri kita. Begitu juga dengan anak-anak kita, dengan para pembantu kita, dan sopir kita. Mereka yang akan menceritakan apakah kita Kristen KTP atau Kristus sungguh hidup dalam kita. Untuk itu saya percaya dan akhirnya kita semua mesti berfungsi. Waktu kita menghormati dan anak-anak kita, waktu kita melayani mereka, dia juga akan melayani kita. Bahkan para pembantu kita hormati semua dan akhirnya saya percaya itu akan membawa dampak kepada gereja. Dan gereja akan dengan senang hati ambil waktu dan sungguh-sungguh menghormati. Saling melayani. Bukan menuduh. Kita dulu seringkali di sini bercanda. Kalau kita nunjuk, saya ingat Lani, teman lama, sama Funi. Kalau kita nunjuk, kita bilang, kamu tahu gak kalau kamu nunjuk 1, 3 jari itu nunjuk ke kamu. Jadi kita nunjuknya begini. Supaya gak balik lagi ke kita. Ya, itu kenangan yang saya mau katakan. Tapi saya mau bilang bahwa yuk kita sama-sama ambil bagian. Saling melayani, saling menghormati. Demikian juga di rumah Tuhan. Saya percaya yang usher, yang bersihin lantai, yang beresin kursi dan sebagainya, nggak lebih rendah dari pengkhotbah yang luar biasa, yang dapat memberi tantangan, yang dapat membawa orang seakan-akan dia begitu hebat, khotbahnya begitu bagus. Saya mau katakan, kalau tanpa urapan Tuhan, semuanya kosong. Kalau Yesus nggak ditinggikan, saya ingat Tuhan ingatkan, Surat Petrus bilang, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Artinya ada waktu di mana kita mesti merendahkan. Kalau enggak, Tuhan akan merendahkan kita. Karena waktu untuk dia tinggikan kita sudah pasti ada waktunya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Supaya kita sama-sama sebagai gereja Tuhan, kita siapkan diri, melayani, menghormati pasangan kita, anak-anak kita, bahkan teman sekerja kita. Dan itu akan terbukti, terpancar bagaimana kita berfungsi dalam gereja. Haleluya. Amin. Wiwi itu suhu saya. Dulu waktu di ICF saya banyak belajar dari dia. Orang yang sangat memberkati. Bukan cuma diberkati tapi dia memberkati. Shalom saudara. God is good. God is good. And all the time. Tadi Wiwi bicara mengenai sebuah keluarga, di mana kalau keluarga itu belajar untuk dibentuk oleh Tuhan, keluarga itu akan memberkati gereja, dan gereja akan memberkati bangsa. Amin. Nah, sekarang saudara, saya ingin sampaikan pada saudara, gereja itu, kenapa sih posisi gereja itu sangat penting bagi Tuhan? Ayat yang tadi Wiwi sampaikan dari Korintus,
istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya. Di bawahnya ditulis, ini bukan bicara mengenai keluarga saja, tapi ini bicara mengenai Kristus, hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kata jemaat, saudara, kata gereja itu punya satu importance in God. Kita buka coba Efesus 3. Slide berikutnya, Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Silahkan diklik atau di swipe Alkitabnya. Sudah dikatakan demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, kita bicara ada satu kata yang disebut maksud abadi. Ya. Kalau dilihat bahasa Inggrisnya ayat ini dibilang, so now by the church. Jemaat itu diartikan sebagai gereja, sebagai eklesia. Ya. Sekarang kita lihat, apa sih yang disebut dengan maksud abadi? Kalau kita punya maksud abadi, itu berarti apa, saudara? Abadi kan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kayak Energizer Bunny kan. And going, and going, and going, and going, and going, and going. Ya. Jadi abadi itu ada sebelum segala ada. Abadi itu ada sesudah segala selesai. Ya, kita lihat slide berikutnya coba. Ya. Jadi maksud abadi itu going from the eternity sebelumnya, and actually going towards the eternity sesudahnya. Dan kita ada di mana, saudara? We are in the present. We are in the creation part. Ya. Kalau kita mau melihat maksud abadi, itu kalau Alkitab itu buku pertama apa? Kejadian. Buku terakhir? Wahyu. Jadi maksud abadi itu tertulis mulai dari Kejadian 1 and all the way itu temanya sampai Wahyu. Ayo berapa? Wahyu 22. Betul? Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Ya. Banyak orang melihat, oke, sekarang kita sebagai orang Kristen itu apa sih tugasnya di dunia? Tugasnya di dunia itu adalah to save the lost, katanya. Kalau kita bicara to save the lost, kita lost-nya itu mulai kapan? Kejadian 1 apa bukan? Coba lihat Alkitabnya. Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Ya. Dan di Wahyu 20, itu boleh dibilang iblis sudah dikalahkan, plak, bluk, itu udah. Dan manusia di restore. So save the lost itu berlaku dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Ya. Ada yang bilang, kita sebagai orang Kristen, we want to make the world a better place. Kalau nanti kita sudah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, do we still need to make this world a better place? No, because the world already the best place. Dan seringkali kita fokusnya tuh hanya di dua itu. Save the lost, make the world a better place. Save the lost, make the world a better place. It's not wrong. Saya tidak katakan itu salah. Itu harus dilakukan oleh gereja. Itu harus dilakukan oleh kita semua. Tetapi yang kita harus mengerti adalah why ini terjadi di dalam satu maksud abadi Allah. Apa yang terjadi di Kejadian 1, saudara? Allah menciptakan dunia. Menciptakan satu tempat. Betul. Dan di tempat itu ditaruh segala macam yang dibutuhkan. Dan kemudian dia menempatkan apa? Adam dan Hawa. Jadi di awal itu Allah menciptakan a dwelling place and a marriage.
a family. Revelation 21, 22. Apa yang terjadi di situ? Ada yang disebut Yerusalem baru, the New Jerusalem. Dan apa yang terjadi di Yerusalem baru, saudara? Pernikahan Kristus dengan mempelai wanita. So at the end, Tuhan berbicara mengenai a dwelling place, a family. Jadi sebenarnya saudara, maksud abadi Allah, kenapa dia menciptakan kita semua manusia, itu dia mau a place where he can dwell. Dia mau a family where he can dwell. Ya. Jadi pendek kata dia mau sebuah gereja. The eternal purpose of God is to build a church. Karena kata gereja pertama kali, ingat dikatakan di Matius, Yesus mengatakan kepada Petrus, upon this rock I will build my church. Allah ingin sebuah gereja. Gereja di mana ia bisa tinggal. Di mana gereja yang berfungsi sebagai keluarga. Ya. Mari kita lihat coba, Matius 16 ayat 18. Next slide, ada nggak di situ? Kayaknya enggak deh. Kita buka aja coba, Matius 16 ayat 18. Ya. Tadi saya katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi poin pertama, saudara, yang mendirikan gereja itu siapa? Yesus. Gereja itu didirikan bahannya apa? Dia berkata kepada Petrus, Petrus itu yang artinya batu karang. Upon this rock, with this rock. Gereja itu dibangun di atas yang disebut living stones. Dan kita semua adalah living stones. So we are the church. The church tidak pernah berkata, di Alkitab berkata mengenai organisasi. Gereja tidak pernah berkata mengenai gedung. Tapi gereja berkata mengenai manusia. A group of people gather together and function as a family. Itu, ya. Slide berikutnya. Beberapa referensi dari gereja yang ada di Alkitab. Ya. Dikatakan gereja itu adalah apa? Mempelai wanita. Gereja itu adalah the family of God. Gereja itu adalah bait Allah. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau kita lihat semuanya secara detail, mempelai wanita dari siapa? Siapa suaminya? Kristus. Oke. Dan Alkitab mengatakan di Korintus, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi sebagai jemaat, sebagai mempelai wanita, kita tunduk kepada Kristus. Betul? The family of God, who's the head of the family? God. Dan Kristus sebagai anak sulung. Jadi Yesus yang mewakilkan kita sebagai anak sulung. Bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Apa katanya di situ? Bahwa di Efesus 2 ayat 20. Yesus adalah batu penjuru. Kalau kita membangun satu gedung, itu biasanya taruhnya the cornerstone first, and we match everything to the cornerstone. Jadi semua dari kita itu di match supaya bisa terjadi bangunan bait Allah itu, kita itu harus match dengan cornerstone. And bukan hanya dengan cornerstone, we have to match to each other. Ya. Bayangin zaman dulu nih, jadi zaman dulu belum ada yang namanya bata yang udah kotak-kotak gitu. Semuanya kan masih batu. Nih kita bicara Alkitab kan kita coba balik ke zaman itu ya. Pada saat kita mau membangun batu-batu itu harus ada apa? Bentrokan, akan ada clash, akan ada uneasiness. But like it or not, we have to match one to the cornerstone and two to each other. Ya, bait Allah. Oke. Yang satunya lagi, tubuh Kristus.
Kepalanya siapa? Kristus. Tubuh tidak bisa bergerak tanpa instruksi dari kepala. Kalau tubuh bergerak tanpa kepala, ya nggak usah disebut ya. Kalau itu ada di sini, saya rasa langsung bengi langsung. Ya. Jadi itu saudara. Ya. Jadi setiap kita mendengar firman Tuhan, pada saat saudara datang, belajar firman Tuhan, saudara menggali firman Tuhan, benar firman Tuhan itu membuat kita lebih sabar. Benar firman Tuhan itu membuat kita lebih bisa menerima berkat Allah. Benar firman Tuhan itu membuat kita lebih bisa tenggang rasa dengan sesama kita. Semua itu membangun diri kita. Tetapi the ultimate purpose of that is to build the church. Kenapa kita diberkati? Supaya kita bisa membangun jemaat Allah. Kenapa kita harus menjadi lebih sabar? Supaya kita bisa membangun jemaat Allah. Kenapa kita belajar segala apa yang kita pelajari? Musik, ilmu-ilmu semua, supaya kita bisa membangun jemaat Allah. Karena apa? Efesus 3 ayat 20, jemaat Allah lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berbagai ragam hikmat Allah. Tuhan perlu jemaatnya, supaya hikmat Allah itu bisa disampaikan. Dan disampaikannya bukan hanya kepada penguasa dunia, disebut di sana penguasa surga. Ya. Di doa Bapa kami kita sebut apa? Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua sudah terjadi di alam roh akan memanifestasi kepada bumi. Dan jemaat itu memberitahukannya ke alam roh. Malah lebih tinggi daripada dunia. Jadi saudara, yang saya ingin sekarang kita benar-benar bisa mengerti the importance of a church. The importance of this family sebagai alat Allah untuk menyatakan hikmatnya. Kalau gereja tidak menyatakan hikmat Allah, dia akan menyatakan hikmat yang lain. Banyak orang dunia tidak pernah melihat Kristus. Kita juga mungkin tidak pernah, kita percaya dengan iman. Ya. Mereka menilai Kristus dari gereja. Seringkali kan kita sebut, orang Kristen begini. Ngapain saya percaya sama Kristus? Muhammad Gandhi bicara apa? Jesus is good, but I don't want to deal with the church. Hikmat yang kita pancarkan sebagai gereja bukan hikmat Allah. Sedangkan Allah mengandalkan kita untuk memancarkan hikmatnya. Ya. Kesimpulan yang pertama, jadi next slide. Jadi tujuan utama Allah dalam penciptaan adalah membangun ke tempat kediamannya, yaitu gereja, agar gereja dapat menjadi pernyataan pribadi Allah. Siapa Allah itu dinyatakan oleh gereja kepada dunia. So let's understand this. Jadi pada saat kita ke gereja, pada saat kita datang berkumpul hari Minggu, pada saat kita kumpul di cell group komunitas, itu adalah gereja. Pada saat Anda berkumpul dengan pelayanan, ada tim pelayanan, tim technical, tim tari atau apa, that's a church happening there. And it's not just for the sake of it. But there is a purpose in that. That's one point that I need you to understand. Ya, yang pertama. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gereja itu terdiri dari manusia. Bahan yang dipakai untuk membangun gereja, saudara, adalah manusia. Jadi kualitas gereja tergantung dari kualitas bahannya, yaitu kualitas anggota-anggota yang ada di dalamnya. Ya. Nah sekarang kita sebagai anggota gimana kita bisa mewujudkan satu gereja yang kuat? Kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ya. Ada dua terjemahan Indonesia di sini. Yang atas itu terjemahan baru, yaitu tahun 74. Tahun 74 dibilang terjemahan baru. Yang kedua terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tahun 85. Ya, kita baca yang Indonesia sehari-hari coba. Oke. Jadi Kristus kembali yang menjadi kepala kita, kepala tubuh Kristus.
Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap anggota itu bekerja seperti seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Jadi resep gimana gereja itu menjadi kuat, saudara, setiap anggota tubuhnya harus berfungsi dengan baik, connect dengan baik satu dengan yang lain, dan melakukan tugas sesuai dengan apa yang memang ditetapkan oleh Tuhan bagi dia. Saya dulu kena back pain, pernah berapa kali kena back pain. Dan namanya kalau back pain itu kan jalannya susah tuh. Jadi akhirnya mau nggak mau jalan tuh pincang, kalau nggak mesti leaning gitu. Waktu saya ke chiropractor, back pain-nya udah sembuh, ternyata masalahnya sekarang apa? In one of my leg. Bukan back pain lagi, leg problem. Kenapa? Dia bilang, karena waktu saat kamu back pain, one of your leg menumpuk seluruh beban tubuh kamu. Jadi because of my back creating problem, my leg yang kena getahnya. Itu fungsi tubuh seperti itu, saudara. When we create a problem, somebody else will bear the consequences. Di dalam gereja, kalau kita tidak berfungsi, somebody else will have to do that function. And that somebody else have to do your function and his or her function. And some other people's function yang nggak berfungsi juga. Akhirnya apa? Ya itu yang namanya apa? Burnout lah, capek lah, ngambek lah. Sama kaki saya mah ngambek. Because my back doesn't function. Ya. Jadi itu pentingnya, saudara, kita harus benar-benar mengetahui bahwa di gereja ini, kenapa Allah mengumpulkan manusia di gereja. Yang dikumpulkan bukan barang di gereja, manusia di gereja. Karena setiap manusia di gereja tanpa kecuali, saudara, 100% itu punya fungsi. Di North America kan dibilang ada apa? Organization ratio yang disebut apa? 80-20 katanya. Bahwa 20% of the people in an organization, ini bukan gereja aja tapi corporate ya. 20% of the people in the organization actually mengerjakan 80% dari kerjaan yang ada. Dan itu terjadi dalam gereja. Saya kalau ikut seminar leadership segala macam, itu yang dibahas 80-20. Dan gereja itu kadang-kadang happy banget itu kalau itu bisa dinaikin jadi 70-30. 30% yang kerja dari 70%. Tapi yang Tuhan bilang apa? 30-70, 50-60, 50-50, 40-60, 100%. So ICC, let's not settle to 80-20, not even settle with 10-90. Okay? Or 90-10. Let's go for 100%. Setiap dari kita melakukan fungsinya. Ya. Nah, fungsi itu, saudara, bukan cuma pelayanan. Fungsi itu bukan sekedar, oke, saya melayani apa, gitu. Bukan. Tapi fungsi itu benar-benar berfungsi menjawab kebutuhan satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan fungsi tubuh kita, my hand will rely on my elbow to do something. Jadi elbow ini tugasnya adalah enhancing the function of the hand. Coba sekarang bilang ke kiri kanannya, God bless you. Katakan, God bless you. Ada berapa parts in your body yang bergerak di situ, saudara? Untuk senyum aja katanya ada berapa? 22 muscles at least yang bergerak. Itu baru muscles, belum yang lain. So all of those muscles function so that you can say, God bless you. Yang kelihatan siapa? Mulut. Yang lainnya nggak kelihatan itu muscle-muscle bergerak. Kalau kelihatan malah kita lari kali. Ya. Tapi untuk mulut bisa bergerak, muscle-muscle yang lain harus bekerja. And that's valid for us. Ya. Nah, gimana kita bisa tahu fungsi itu, saudara? Kembali, ayat ini katakan, Kristus yang menjadi kepala di bawah pimpinannya.
Kembali tubuh Kristus, Kristus yang menjadi kepala. Semua tadi yang disebutkan, kata-kata gereja, semuanya berhubungan dengan Kristus. Christ is the source. Connection kita kepada Tuhan itu yang menentukan bagaimana kita bisa function. Jadi apa yang Pak Yudi waktu itu sampaikan di seminarnya beberapa minggu yang lalu mengenai worship, mengenai connecting to God. Exercise it, connect dengan Yesus. Karena kalau kita nggak connect dengan kepala, fungsi siapa yang kita laksanakan, saudara? Jadi menempatkan Yesus sebagai kepala, saudara, itu penting. Dan saya katakan tadi fungsi itu bukan cuma sekedar pelayanan, tapi kita bisa mengerti akan satu dengan yang lain, kita bisa menjawab kebutuhan satu dengan yang lain, saudara. Seperti tadi elbow itu menjawab kebutuhan tangan. Itu sangat sulit terjadi, saudara, kalau saudara datangnya itu di misalnya kelompok seperti ini yang 200 orang. Saya ketemu Kopinggun seminggu sekali, paling banter, seminggu 2 kali kalau dia lagi muncul. Saya nggak bisa tahu persis what he needs. Tapi yang tahu siapa? Komunitas. Karena itu saudara, untuk kita bisa semua berfungsi 100%, bukannya kita semua brok semuanya di gereja, kita jadi ini, bukan. Tetapi saudara-saudara kita perlu bergabung dalam satu komunitas yang kecil, yang benar-benar bisa mengerti satu dengan yang lain, yang bisa bertumbuh satu dengan yang lain. Apapun yang saudara mau sebut komunitas itu, apakah itu cell group, apakah itu komunitas pelayanan, and that's where you function. Dan itu saudara bisa melatih function itu. Saudara bisa dilatih untuk function, melatih diri kita sendiri, kita dilatih juga untuk bisa berfungsi seperti itu. Jadi saudara-saudara jangan sampai ada dari kita ini yang boleh dibilang the lone ranger. Let's be part of a community. Ya. Let's be part of the community. Supaya kita semua bisa saling bekerja. Visi gereja, church family, rooted in Christ, to be a blessing to the nation. Talk about family. So let's be part of a family, a smaller family, your own family part of the bigger family, cell group saudara atau komunitas pelayanan saudara. Komunitas pelayanan saudara menjadi part dari a bigger family, which is Indonesian Service. Dan kita menjadi part dari a bigger family again, the ICCC, Emmanuel, Michigan, and we are part of the Toronto Church, Canadian Church, and the Global Church. Itu semua connect dari satu, dan semua itu sebenarnya memancarkan kembali pribadi Allah. Jadi poin nomor 2, kita lihat slide-nya. Untuk gereja menjadi sehat dan kuat dan bertumbuh, setiap anggota tubuh harus berfungsi dengan baik dalam mewujudkan keinginan kepala, yaitu Kristus, dan menjawab kebutuhan anggota yang lain, anggota tubuh yang lain. That's the point number 2 yang kita pelajari hari ini. Nah sekarang gimana caranya kita berfungsi? Apa rahasianya supaya kita bisa berfungsi dengan baik tadi? Kita tahu sekarang kita punya berfungsi, tapi ya begitu. Waktu batu ketemu clash. Ngelihatnya aja udah sepet gitu. Gimana saya mau berfungsi? Ya kan? Kolose 3 kita buka. Kolose 3 ayat 5 sampai 14. Kita nggak akan baca semua. Ya, kurang naik. Oke. Nah, yang ayat kelima, saudara. Ayat kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat saudara, yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Bottom line-nya apa sih dosa-dosa itu saudara? Bottom line-nya itu adalah, this is what I want, this is what I do. Kita melihat diri kita sendiri. Jadi
The bottom line of that is you, your own self, your own pride. Dan Tuhan bilang apa? Matikan. Kalau Tuhan bilang matikan berarti itulah apa? Hidup. Itu hidup di dalam kita. And we have to put to death. Dan put to death itu, matikan itu bukan satu tindakan yang pasif, saudara. Itu tindakan yang aktif, intentional. Karena kalau respon kita pertama pada saat kita berinteraksi dengan orang, pada saat kita mungkin dilukai, pada saat kita itu pasti the first respond itu seperti itu. Karena itu yang hidup di dalam kita, saudara. Jadi Tuhan bilang apa? Matikan. Understand? Okay, that's living in me. I'm not gonna do it. I'm gonna kill it. I'm gonna start thinking about them instead of me. Ya. Intentional, sekali lagi kuncinya. Itu ayat kelima. Anything that to do with self. Oke. Sekarang ayat 8. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kembali Tuhan bilang apa? Buang. Kalau Tuhan suruh buang berarti kita punya. Yang tadi Tuhan suruh matiin berarti itu hidup di dalam kita. Sekarang Tuhan suruh buang berarti itu kita punya. Dan Tuhan tahu itu. And if we watch our first response to problems, itu biasanya gitu kan. Marah dulu, geram dulu, kata-kata jahat keluar dulu. Situ emang gitulah dia mah. Udah hopeless deh. Itu yang keluar dulu. So, itu mesti dibuang. Bagaimana membuangnya? Itu yang Tuhan bilang apa? Meditate my words day and night. Biar firman Tuhan itu benar-benar implanted. And kalau kita lihat ada misalnya sekarang saya bawa cup, isinya sirup merah. Saya punya jug warna air putih, air bening. Ya. Kalau saya mau ilangin itu, saya tuang air putihnya. Terus sampai merahnya itu lama-lama akhirnya keluar. Dan akhirnya jadi putih. That's the word of God. That's our emotion. Feel it. Terus. Meditate. Firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Kalau mungkin di sini khotbah mengenai kesabaran, ke apa itu. Nanti beberapa bulan lagi khotbah lagi kesabaran, mengenai menjaga emosi segala macam itu. Dan kita bilang, kita udah tahu. Tapi saudara, kita coba belajar untuk meditate sampai ini nih yang merahnya ini nih benar-benar flow out, udah keluar. And then firman Tuhan yang akan bergerak. Biar kepala yang akan bergerak. So, jangan sampai bosan. Kalau Tuhan masih berbicara kepada kita semua mengenai kesabaran, mengenai segala macam, that's because God still wants us to work on it. Saudara. Ya. Jadi matikan, buang. Ya. Yang berikutnya lagi, next slide. Nah sekarang setelah semuanya itu buang apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kenakan. Ya. Dan yang 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setelah kita buang semua itu, Tuhan bilang apa? Kenakan. Kalau saya suruh Manuel bilang, Manuel, kita mau pergi. Kamu pakai baju yang ini ya, yang merah ya. Kalau saya bilang begitu, artinya kan saya sudah pernah beli itu baju merah kan. Saya sudah pernah kasih ke dia. Jadi tugas dia hanya mengenakan itu. Nah saudara, sekarang Tuhan mengatakan kepada saudara, kenakanlah itu. Semua ini saudara, Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kenakanlah kasih. Kasih sudah diberikan kepada saudara. Di mana kasih itu saudara? Yesus yang jadi kepala saudara. So basically what it says itu, make sure he's the head. Pastikan dalam kegiatan saudara, dalam segala keputusan saudara, Jesus is the head. Bukan cuma sebagai penolong, bukan cuma sebagai companion. Ya. Seringkali kita perlakukan Yesus, kita percaya Yesus ada, kita percaya Yesus bekerja di dalam kita, tapi dia cuma penolong. Saya putuskan sesuatu, God, I want to do this.
Lord, please bless it. Tapi kita tidak pernah konsult sama dia, sebenarnya ini yang Tuhan mau apa enggak? Kalau Tuhan sebagai kepala, Yesus sebagai kepala, before we do anything, connect dulu sama kepala. And then do it. Ada satu pengkhotbah berkata, kita tidak perlu katanya, untuk minta Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Find out what God is doing, because it's automatically be blessed. Jadi make sure apa yang kita lakukan itu, what God is doing actually. And we are just part of it. Just part of it. Karena kembali, kita semua adalah anggota tubuh. Kita semua ini tergabung dalam satu tubuh. And we are connecting one another. And we function based on the instructions of the head. Ya. Dan cuma Yesus, saudara, cuma kepala yang bisa menyatukan setiap anggota tubuh. Cuma kepala yang bisa menyatukan tangan dengan kaki, to synchronize. The hand and the head is on your head. The hands and the feet is on your head. Jadi kalau kita sebagai gereja, kita mau semua saling bisa mengerti satu dengan yang lain. Kita bisa saling berfungsi, saling menjawab kebutuhan saudara. Make sure Yesus adalah kepala kita. Poin nomor 3. Next slide, kesimpulannya. Next lagi. Jadi kasih adalah kunci di mana kita dapat berfungsi dengan baik. Kasih adalah kunci di mana kita dapat berfungsi dengan baik. Sebagai satu keluarga, sebagai keluarga yang menjadi part dari gereja. Kasih, that's the only way, there's no other way. Dan kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi itu saudara yang kita mau pelajari hari ini. Kalau kita buka saudara, kisah para rasul. Kisah para rasul ayat 2. Saya nggak tahu di slide-nya ada bang, kalau nggak buka Alkitabnya. Kisah para rasul ayat 2, ayat 42. Dikatakan di sini, mereka, ya, kembali, mereka, bukan cuma seorang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Oke, maka ini ayat ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Kehidupan komunitas tuh, saudara, yang tadi saya bilang bahwa the eternal purpose of God is the church. Itu harus nyata seperti yang terjadi di kisah para rasul itu. Mereka semua, bukannya saya berarti, itu bukan berarti kita menjual harta milik kita langsung ini. Itu berarti apa? Kita menjawab kebutuhan. Dia selalu ada, bukan berarti cuma satu, bukan berarti hanya para rasul yang menjawab kebutuhan saudara. Tapi semua dari anggota jemaat itu menjawab kebutuhan. Dan hasilnya di ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambah, bukan kita yang menambah jumlah, saudara. Tuhan yang menambah jumlah. Tugas kita adalah kehidupan saling. The life of one another. Living for one another. Helping one another. Dan itu memang sulit, sangat sulit dilakukan dalam satu komunitas yang besar kayak kebaktian seperti ini, saudara. That's why you need a community too. So be planted in the community and start functioning. Nanti bulan di September, saudara, kita undang Cornelius Wing datang. Dia tuh ahli lah. Maksudnya memang pelayannya dia juga dalam bidang usaha. Dia bisa tuh misalnya ngobrol sama kita, dia kira-kira dia bisa guide kita, kira-kira kita bisa tahu, okay, your strength is on this, your strength is on that. Right? Jadi saudara,
ketua-ketua cell group, leaders di sini, use that opportunity. Bukannya kita mengandalkan dia, no. God will speak to you, He will confirm. But again, saudara, kita mengetahui kapasitas kita mengetahui strength kita di mana, itu bukan buat kepentingan kita sendiri. Tetapi kembali untuk membangun tubuh Kristus. Jadi jangan salah, jangan Wing itu jadi kayak semacam motivational speaker. Oh, saya sini supaya saya bisa lebih sukses lagi di bisnis saya, supaya saya bisa ini. No, that will happen anyway when you actually do your part. But your part is to build the body of Christ. All the things, the strength, semuanya yang Tuhan kasih, itu untuk the body of Christ. The last slide, second last kayaknya. Ya. Jadi ini saudara yang kita pelajari hari ini. Key point yang pertama, tujuan utama Allah dalam penciptaan adalah membangun tempat kediamannya, gereja, yaitu kita sendiri, agar gereja menjadi pernyataan pribadi Allah kepada dunia. Key point nomor 2, untuk gereja menjadi sehat, kuat, dan bertumbuh, setiap anggota tubuh harus berfungsi dengan baik dalam mewujudkan keinginan kepala dan menjawab kebutuhan anggota tubuh yang lain. Key point nomor 3, kasih adalah kunci di mana kita dapat berfungsi dengan baik. Kasih yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus senantiasa connect dengan Dia. Amin. Kita mau berfungsi benar-benar sebagai gereja, kita mau 100% dari kita berfungsi, saudara. Amin. Kita siap? Mari kita lakukan satu langkah iman, kita semua berdiri, saudara. Kita samperin 2 orang, 3 orang. Kalau bisa orang yang mungkin saudara jarang ngobrol. Just say, God bless you, I am here to help you grow. Oke, do it, jalan aja. Oke, saya minta musician untuk naik. Just tell them, I am here to help you grow. I am here to help you grow. Saya minta musicians untuk naik. I am here for you. And ICCC, we are a family, and we are here to help each other grow. Amen. Amen. Let's sing this again. More love, more power, more of you in my life. Yang kita minta bukan kuasanya, saudara. Kita minta kasih, kuasa itu ada di dalam satu pribadi, saudara. Yaitu Yesus. More of Jesus in our life. Let this be our prayer.